Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Resume Fundamental Saham. Hari ini tanggal 19 Agustus 2025 ya, jam 22 atau jam 10 malam ya. Kembali kita akan bersama-sama di triwulan 3 ini membahas laporan keuangan triwulan 2 2025 ya. Kita akan melihatnya dari segi fundamental sahamnya, dan fundamental ini berupa kuantitatif ya atau angka. Yang dilihat dari value-nya, dividennya, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya ya. Jadi kita lebih ke kuantitatif, tidak ke kualitatif. Untuk kualitatif nanti silahkan Anda cek sendiri seperti biasa yang saya sampaikan biasanya di akhir. Silahkan cek untuk KCG dan lain-lainnya. Nah, ini yang kita bahas ini hanyalah data dari laporan keuangan yang sudah disarikan ya. Data base-nya ini diambil dari Stockbit. Jadi kalau mau lebih tahu lebih dalam datanya ini ya diambil dari Stockbit. Seperti itu. Sebelum kita lanjut bahwa pembahasan kita ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tapi ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya tentang salah satu cara bagaimana cara menilai berdasarkan rasio-rasionya ya. Dari data awal kemudian masuk ke rasio dan sampai pada titik akhir kita membuat opini akhir kita ya. Dan satu lagi bahwa hasil akhirnya ini tadi sebagai bahan pertimbangan tambahan ataupun bahan pemikiran, bukan untuk aksi beli atau jual ya. Karena setiap aksi yang dilakukan oleh investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Dan saya sarankan juga Anda lakukan analisa Anda sendiri untuk misalnya memvalidasi ataupun memperkuat pemikiran kita ya. Seperti itu. Oke. Baik, kita di sini akan membahas beberapa ya, mungkin nanti akan sekitar mudah-mudahan bisa kita bahas bisa sampai 5 atau 6 ya. Baik, yang pertama ini ITMG. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan lagi bahwa saya tidak membahas lagi bidang apa, nama emiten ini bergerak di bidang apa, itu silakan cari sendiri. Saya hanya membahas secara, saya anggap saja Anda sudah punya pemahaman tentang emiten-emitennya dan bergerak di bidang apa ya. Saya hanya membahas dari segi data-datanya tadi, sekali lagi seperti itu ya. Pertama ini tadi ITMG ya, Indo Tambang Raya Megah ya. Ini yang dari semua data ini seperti biasa saya katakan bahwa dia memenuhi kriteria, itu yang pertama dulu. Ukuran kriterianya seperti apa sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya, cek saja. Di situ ada kriteria-kriteria yang menurut saya pribadi seperti itu. Pertama ini dari segi book value ya, ini ada fluktuatif juga. Modalnya ya istilahnya modal perusahaan ini naik kemudian turun ya. Jadi di triwulan 2 ini dia mengalami penurunan modal. Untuk keuntungan bersih ya per triwulan ini juga fluktuatif, dari naik kemudian dia turun, naik turun ya. Jadi ada penurunan kinerja ya untuk perusahaan ini ya. Untuk harga pun ini juga mengalami penurunan ya di setahun terakhir dari 26.000 sekarang di sekitar 22.000. Aset lancarnya ini meningkat ya, walaupun juga mengalami penurunan. Jadi pada intinya di triwulan 2 ini terjadi penurunan ya, kebanyakannya penurunan data ya. Seperti itu dulu yang pertama. Lanjut kita akan bahas dari segi rasio-rasionya ya. Keuntungannya 4.784 dibandingkan dengan modalnya 26 ribuan.
itu setara dengan 17,89%. Jadi perusahaan ini tetap kita masuk dalam kategori kita untungnya besar, yaitu di atas 15% ya. Kemudian oleh karena itu target kita di PBB 2,5 tidak jadi patokan, bahkan dia malah di sini belum ya. Dari data ini dia belum mencapai 1. Jadi harga sekarang ini di bawah dari nilai perusahaannya. Harganya 22.000, nilai perusahaannya 26.000. Berarti di sini dari segi harga dibandingkan dengan modal saja perusahaan ini harganya sekarang masih dianggap murah oleh investor ya, dihargai murah oleh investor ya. Kemudian apakah kita dapat diskon kalau membeli saham perusahaan ini? Dari data sini tadi 4.784 ya. Kalau untuk IPS ini biasanya kita kalikan 10, jadinya maksimal beli kita 47.000 ya. Sementara harga sekarang ini di 22 ribuan ya. Artinya per sekarang ini 4,7 kali. Tahu setara dengan 4,7 kali. Kalau kita kalikan 10 ya. Kalau kita anggap 1 berarti dia baru 47% ya. Jadi pernya di sini 47. Berarti diskon kita kalau dari 1 ini 53%. Jadi kita dapat MOS untuk perusahaan ini, MOS-nya itu sekitar 53%. Margin of safety-nya ini 53%. Dari data ini ya, dengan fast grower, kita biasanya mengharapkan di sini dia sekitar di valuasi wajar di 47 ribuan. Sekarang malah di 22 ribuan. Di bawah lagi dari 38.000, di bawah lagi 23.000, di bawah 50% ya. Oleh karena itu, untuk perusahaan ini kita kategorikan untuk di triwulan ini ya, layakkah untuk investasi? Jawabannya layak ya. Sementara ya, layakkah untuk investasi? Jawabannya layak karena ini fast grower dan valuasinya murah sekali. Kemudian penyokongnya bagaimana? Mereka di tahun lalu ya, di tahun 2024 itu membagikan dividen 64,92%. Kalau itu kita jadikan patokan untuk triwulan ini misalnya ya, kalau dibagi sekarang ya misal ya, maka kita akan dapat 13,96%. Jadi untuk penyokongnya untuk dividen ini sangat memenuhi kriteria ya. Jadi valuasinya layak beli, dividennya menyokong ya. Untuk free cash flow-nya gimana? Free cash flow-nya ini kita dapat 26% ya, dari free cash flow-nya 7 ribuan setara dengan 26%. Ini berarti aman ya. Untuk aset lancarnya tadi 4 kali lipat, 410 ya. Hutang berbunganya hanya 3%, hutang tak berbunganya 28%. Free float-nya ya, saham yang ada di masyarakat 34,8. Kemudian saham yang ada di bursa pun hanya 34,8. Berarti ya saham ini ya yang ada di masyarakat itu iya yang ada di bursa ya. Artinya selebihnya pengendali tidak trading, pengendali tidak melakukan jual beli ya. Ini kan free float-nya sama dengan yang ada di bursa di KSE. Berarti apa yang ada ya memang itulah ya. Maksudnya gimana? Artinya sisanya si pengendali tidak melakukan jual beli, memang pengendali fokus pada bisnis mereka saja. Oleh karena itu kalau dari segi data ini yang pertama dulu ya, layakkah untuk investasi, maka saya akan sebutkan perusahaan ini ya. Saya akan sebut seperti ini dulu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah triwulan ini saatnya masuk? Kan seperti itu. Dari data ini perusahaannya ya, valuasinya murah, dividennya besar, ketahanan perusahaannya oke, kependalian semuanya oke. Perusahaan ini oke, tidak ada masalah. Tinggal kita cek apakah saat triwulan ini saatnya untuk masuk. Seperti itu kan. Dari data yang kita dapatkan, berarti ini dia sedang naik, naik kemudian turun. Nah, ya, naik
turun dan turun ya. 53, naik, turun. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, ini mungkin belum saatnya untuk masuk ya, ini sedang turun. Kalau menurut saya pribadi ya, perusahaan ini layak beli, tapi triwulan ini belum saatnya untuk beli. Jadi bagi Anda yang sudah punya saham ini, menurut saya pribadi ya, tahan saja, tidak perlu ikut beli, tunggu saja berikutnya ya. Bagi yang belum punya gimana? Iya juga tunggu, tahan dulu, diri dulu untuk di triwulan berikutnya ya. Jadi seperti itu. Bagi yang sudah punya ya tahan saja. Kenapa? Karena dividennya ini masih besar ya, di 13 persenan seperti itu. Bagi yang belum punya, tunggu sabar di triwulan berikutnya kita lihat apakah terjadi kenaikan di EPS ini. Seperti itu dulu untuk ITMG ya. Saya pribadi masih punya saham ini. Berikutnya KKGI ya. Resource Alam Indonesia. Ini hujan ya. Mudah-mudahan suaranya tetap terdengar dengan baik ya. Untuk KKGI ini seperti biasa bahwa data awal ini memenuhi kriteria ya. Data awal memenuhi kriteria. Nah, dari segi modal ini terjadi kenaikan ya 509, 519, 531, 611. Ini modalnya meningkat ya. Setahun terakhir modalnya terus naik. Namun dari segi keuntungan bersih ini terjadi penurunan ya. 113, 129, 76, 35 ya. Terjadi penurunan ya. Untuk harga ini juga terjadi penurunan drastis. Kita anggap saja ini turunnya hampir 50% ya. Namun aset lancarnya ini juga naik fluktuatif aset lancarnya ya. Setelah naik tinggi lalu turun. Jadi ini penurunan drastis ini terjadi di IPS-nya ya di triwulan ini saja yang turun drastis, bukan ini saja ya. Ini drastis turunnya dua triwulan ini turunnya drastis ya. Seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke rasio-rasionya ya. Pertama dari segi keuntungannya, ini IPS-nya 35 dibandingkan nilai bukunya 600 setara dengan 5%. Maka ini kategorinya dari sekarang menjadi slow grower ya. Untungnya kecil. Dari yang semula 20%-an fast grower lalu turun menjadi stalwart, sekarang jatuh menjadi slow grower ya. Untuk target ya di PBV 2,5 ini bisa, tetapi dan sekarang dia baru 0,55 ya. Kemudian untuk valuasinya ya ini dari sekarang ini kita dapat diskon 5% ya. Kita dapat diskon 5%. Di 353 harga sekarang 334 itu kita dapat diskon 5%. Di valuasinya wajar. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan awal, opini awal dulu ya. Kalau menurut saya pribadi, untuk perusahaan yang yang slow grower ya, ini menurut saya pribadi ya, bisa saja berbeda ya. Anda punya pemikiran berbeda misalnya, slow grower tidak apa-apa, ini misalnya perusahaannya sudah matang, bisa saja ya. Kalau saya pribadi lebih menghendaki perusahaan itu di stalwart ataupun fast grower, tidak di slow grower. Kalau menurut saya pribadi ini belum layak beli kalau menurut saya pribadi ya, tapi bisa saja berbeda. Kalau misalnya kita cek dari segi pembagian dividen ya, ini mereka coba kita cek lagi ya. Mereka membagikan dividen itu 23%. Artinya menurut kriteria kita 23% itu di bawah 30% ya. Jadi sini dividen payout ratio-nya sudah termasuk kecil ya. Belum
memenuhi kriteria kita, dan kalau misalnya kita kita asumsikan untuk menjadi bahan di triwulan ini, maka dividen yield-nya hanya 2,45% ya. Jadi di sini kecil. Jadi penyokongnya ini juga belum memenuhi ya. Untuk valuasinya ini belum memenuhi, untuk dividennya juga belum memenuhi ya. Untuk free cash flow 10% kita anggap aman saja. Aset lancarnya 4,1 kali lipat. Hutangnya hanya 1%. Hutang tak berbunga 20 ya. Free float-nya ini 13,8, oke. Jadi ketahanan perusahaannya oke ya, hanya kepengendaliannya di sini juga oke, tapi pengendali bisa trading juga karena dia punya 95,91%. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi ya, mengecil. Oke. Kalau menurut saya pribadi untuk KKGI ini ya, untuk KKGI ini kalau menurut saya pribadi bahwa di sini keuntungannya ini dalam kategori keuntungan yang kecil. Karena itu kalau menurut saya pribadi menunggu ya. Menunggu apa? Menunggu IPS-nya membaik. Apalagi yang ditunggu selain IPS-nya ada 2 tadi. Kemudian dividen payout ratio-nya juga ya membaik. Jadi dua ini dulu yang harus diperbaiki oleh perusahaan ini untuk bisa kita jadikan watchlist berikutnya. Oke, ini saya mungkin ada kesibukan. 2 ini dulu yang saya bahas. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti ya untuk saham-saham berikutnya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi